Halo minasan, kembali lagi di Himawari Channel. Hari ini aku akan ngelanjutin materi kanji N5. Ini masih materi kanji ya. Jadi nanti kalau udah 7 kali pertemuan materi itu udah ganti ke kotoba, biasanya kayak gitu. Jadi minasan tolong hafalin jukugo kanjinya serta sering-sering latihan ya. Lebih kurang untuk materi kanji sendiri itu seperti jukugonya ya, jadi nanti dirubah ke hiragana atau dirubah ke kanji ya. Kita langsung aja ya ke bab 3-nya si kanji. Oke teman-teman, ini kita belajar tentang kanji yang ini ya, tuh yang aku lingkarin tuh. Ini kanjinya kalau unyomi, maksudnya kunyominya itu dibaca sukoshi, sukunai ya, sukoshi sama sukunai, sama onyominya dibaca sho ya. Karena ini nggak ada jadi aku tambahin. Yang artinya sedikit kayak gitu. Terus minasang di sini juga ada jukugo. Yang pertama itu adalah si sukoshi yang artinya sedikit ya, sedikit, dan satu lagi itu si sukunai yang artinya beberapa ya. Artinya sama, tapi penggunaannya beda ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk sukoshi itu nggak dapat digunakan untuk menunjukkan orang ya, yang sukoshi ya. Sukoshi ini yang mana dah, yang ini itu nggak dapat digunakan untuk menunjukin orang. Tapi kalau yang sukunai itu tidak dapat digunakan untuk menerangkan verba kayak gitu. Nanti akan ada contoh kalimat-kalimatnya yang bisa ditulis di kolom komentar, ditanyain aja. Oke. Jadi yang pertama jukugonya adalah sukoshi dan yang kedua sukunai ya. Udah tahu ya, kanjinya sama tapi bagian luarnya itu pasti beda ya. Di bagian luarnya mana dah, ini aku hapus dulu ya. Maksudnya bagian luar itu adalah ini. Setelah kanji itu hiragananya apa, jadi cara bacanya juga beda kayak gitu ya minasang ya. Kita lanjut ke kanji yang kedua. Ini aku ganti warna dulu deh, warna biru ya. Ini lawan katanya dari kanji sukoshi atau sukunai tadi ya. Ini tuh ya, pakai warna biru dia. Ini adalah nih, pertama kunyominya adalah oi, masani, masaru. Onyominya adalah ta ya, yang artinya itu banyak. Jadi sukoshi itu lawan katanya atau antonimnya itu adalah oi kayak gitu ya. Dan kebetulan jukugonya adalah si oi yang artinya juga banyak kayak gitu minasang. Ada yang ditanyain nggak nih? Langsung tulis di kolom komentar ya. Nih aku next dulu. Nih ada lagi nih kanjinya ya. Ini kenapa nih? Ntar ya, biar nggak mengganggu aja. Ini yang pertama, ini nggak ada bantuan apapun ya. Ini ada kanjinya si sho ya. Ini onyominya nih ya, yang aku ini onyominya, dan chisai ini adalah kunyominya ya. Chisai kunyomi, sho itu onyominya. Jangan kebalik ya minasang ya. Sho ini artinya kecil ya, kecil. Sho atau chisai ini artinya kecil. Oke. Sekarang kita ke jukugonya ya. Yang tadi juga bacanya sho, cuman iminya beda ya minasang ya. Jangan sampai keliru loh ya. Jumlah coretannya aja udah beda. Yang tadi 4, yang sekarang itu 3. Yang ini yang pertama jukugonya adalah shogakko ya, shogakko. Bacanya panjang, shogakko. Nah, sho di sini artinya kecil ya kan. Gakko ini sekolah, ini belajar. Jadi sekolah belajar kecil. Itu berarti SD ya. SD, sekolah SD. Gimana sih tulisannya jelek. Jadi shogakko itu sekolahan yang masih kecil ya, atau untuk anak kecil itu bisa kita sebut dengan sekolah dasar kalau kita sebutannya SD kayak gitu. Lawan katanya kita pakai pink ya. Lawan katanya adalah ini
Antonim ya, kita pakai antonim aja biar mempermudah. Nih, antonimnya adalah pertama dibaca dai atau tai. Sedangkan kunyominya adalah oki ya, panjang ya, oki. Ki-nya juga panjang, ada ki sama i gini ya, jadi dia dibaca panjang. Yang artinya besar karena yang ini adalah kecil dan yang ini berarti besar kayak gitu ya minasang. Lanjut ke jukugonya. Jadi ini yang ini adalah besar, sampingnya adalah belajar. Belajar di sesuatu yang besar itu berarti universitas. Gimana sih, nggak kelihatan, universitas lah ya, kayak gitu ya. Terus kita ke jukugo yang kedua, taihen ya. Kalau udah ada nanya gini, taihen na kayak gini, taihen na itu berarti dia menunjukkan kata sifat. Nah, kayak gitu. Kalau taihen na berarti itu kayak sesuatu yang buruk gitu loh. Kayak warui koto kayak gitu. Jadi kayak misalkan tai ini kan besar, hen itu aneh. Jadi bukan aneh yang besar gitu. Cuman ada kesan yang buruk, misalkan taihena singgoto, jadi kayak kerjaan yang bikin capek gitu, jadi konotasinya tuh buruk ya. Jadi taihen ini sifatnya kata benda kayak gitu ya. Selanjutnya ada oki ya. Oki di sini artinya sama kayak si ini, yaitu besar kayak gitu ya. Nah, jukugo yang berikutnya ada tai setsu ya. Tai di sini adalah besar, setsu itu kayak setsu itu potongan ya. Jadi potongan yang besar itu sesuatu yang penting. Jadi bagian ya kayak bagian gitulah, bagian yang besar itu adalah penting kayak gitu ya, biar mudah ngafalinnya. Jangan lupa ya dihafalin ya minasang ya, buat jukugo-jukugonya biar nggak lupa. Ini bakalan keluar di JLPT. Kalau kalian udah hafal jukugo-jukugo yang dari Somatome ini, aku yakin kalian insya Allah bakal benar semua ya. Karena ya jukugonya N5 ya itu. Oke, kita lanjut ya ke kanji yang ini nih. Ini tadi yang ini udah ya. Yang ini ntar nih. Yang ini udah ya. Ini kita coret dulu deh. Kita coret. Ya, dia mengganggu soalnya. Oke, ini kanjinya an atau yasui. An-nya itu onyomi, yasui itu kunjomi ya. An sendiri artinya murah. Kalau dia dibaca yasui artinya tuh murah, santai, tenang, ataupun rendah ya. Jadi kayak gitu. Makna bukan arti yang gimana-gimana ya. Makna artinya itu kayak gitu. Terus ada kotobanya atau jukugonya. Yang pertama adalah anzeng ya. Anzeng. Anzeng. Nah, berarti dia kata sifat ya. An di sini tadi itu bisa diartikan tenang ya. Sedangkan zen ini adalah semua, keseluruhan gitu. Jadi keseluruhannya yang tenang itu ya keselamatan ya, kayak gitulah. Ngertiinnya biar gampang. Selanjutnya ada yasui. Yasui yang artinya murah ya. Mungkin teman-teman udah lihat dari ini ya, apa tuh? Dari arti bahasa Inggrisnya ya, murah kayak gitu. Tapi nggak semuanya ya yang pakai kanji ini itu diartikan yasui kayak gitu. Lanjut ke jukugo yang ketiga. Nih, jukugo yang ketiga adalah ansing suru. Kalau suru di sini berarti dia udah jelas banget kata kerja ya. An di sini relax, suru ini sin ini adalah jiwa. Jadi jiwa yang relax adalah ketenangan. Jadi maksudnya merasa tenang ya, merasa tenang lah dia itu.
kokoro ya. Ini ada kanjinya kokoro, yaitu kanjinya hati sini. Dan ini aku udah bilang tadi kanjinya relax. Oke. Kita ke antonimnya si Yasui ya. Antonimnya Yasui aku bilang ya. Antonimnya Yasui itu si Takai ya. Takai ini kan tinggi gitu ya. Tinggi, mahal kayak gitu. Onyominya itu adalah ko ya. Ini kalau dilihat-lihat dia kayak kuil gitu ya kanjinya. Jadi kuil itu kan tinggi gitu ya, pasti mahal kayak gitu. Bayanginnya biar gampang. Kita langsung ke jukugonya. Ko ya. Kita pecah ko-nya tadi itu. Ko yang ini adalah tinggi. Ko yang ini adalah sekolah tinggi ya. Sekolah tinggi ini adalah kalau di Indonesia sekolah menengah atas. Jadi sekolah tinggi itu SMA gitu. Selanjutnya ada takai yang artinya mahal atau tinggi itu kan, mahal atau tinggi. Lawan katanya si Yasui kayak gitu minasang. Oke, kita lanjut ya. Ini ada berapa slide? Oh, 5. Dikit kok materinya, tinggal dihafalin aja. Masukin di AKB, kalian hafalin. Kalau yang masih bingung cara gunain AKB, bisa banget komen di bawah, nanti aku kasih linknya atau aku buatin video baru kalau kalian mau. Oke. Nih, lu kok banyak banget kanjinya. Nggak apa-apa, semakin banyak semakin cepet hafal, semakin tinggi CLPT kalian ya toh ya. Nih, kita bahas kanji yang ini dulu deh ya, pakai pink dulu lah ya. Nih, ini kanjinya shin, onyominya shin, kunyominya adalah atarashi ya, yang artinya adalah baru dia ini ya, baru dia tuh. Untuk jukugo yang pertama adalah simbung ya. Shin tadi itu baru, bung sendiri itu mendengar. Jadi yang baru kita dengar itu berita aktual itu kalau dulu itu adalah koran ya. Jadi berita yang masih baru itu adalah si koran itu tadi. Sedangkan untuk atarashi sendiri adalah artinya baru. Nah, kayak gitu. Untuk lawan katanya atau antonimnya ada furui ya. Sebenarnya ini ada onyominya ya, cuman nggak aku tulisin aja, mengikuti buku modulnya. Furui ini langsung masuk jukugonya menjadi tua atau lama ya, lampau ya maksudnya, bukan lama ngerjain sesuatunya, tapi udah tua, udah lampau, udah gimana ya bahasa Indonesia tuh, apa ya kata-kata yang cocok untuk furui ini menurut kalian ya. Dia langsung di antonim di sini ya, aku eksin di sini tuh kayak gini. Selanjutnya ada kanjinya si hayai ya. Hayai ini ada kanjinya matahari sama angka 10 nih. Hayai itu artinya cepat atau awal ya. Hayai itu cepat atau awal. Jukugonya kebetulan ini dia pakai hayai aja nih ya. Dia nggak pakai jukugo yang macam-macam. Jukugonya hayai yang artinya ya cepat. Ya cepat hayai. Untuk antonimnya dia adalah osoi yang artinya lambat. Barangkali ini masuknya bukan di kanji atau tapi malah masuk ke kotoba ya. Ini minasang ingat-ingat ya. Hayai antonimnya adalah osoi. Osoi kalau ditanyakan ada kanjinya itu ada. Cuman untuk level N5 masih belum gitu. Kita lanjut ke kanji yang kayak sisir. Ini adalah kanjinya cho atau nangai ya. Cho atau nangai ini. Yang artinya ini tuh punya arti panjang atau senior ya, tergantung dia digunakan dalam kosakata apa. Oke, kita coba lihat ke jukugo ya. Sha di sini adalah perusahaan ya. Sha di sini itu kantor atau perusahaan. Sedangkan cho ya,
cho itu adalah senior. Jadi senior di perusahaan itu adalah direktur ya, kayak gitu. Si direktur ini presiden itu ya. Nah, untuk arti nangai dia berarti panjang ya. Baru nangainya itu yang panjang. Untuk antonimnya itu adalah si mijika yang artinya pendek ya. Sama kayak osoi tadi, dia itu sebenarnya ada kanjinya, namun untuk level N5 itu masih belum gitu. Bisa ya teman-teman ya, dipelajari pelan-pelan aja atau bisa diulang video ini. Oke. Kita lanjut ke kanji yang ini nih ya. Kanjinya apa nih? Ini kanji yang paling mudah menurut aku ya. Ini kanji mata uangnya Jepang ya. Kalau masalah duit biasanya gampang. Jadi kalau kita kan bilangnya 5.000 rupiah. Nah, kalau Jepang itu misalkan ini ya. Ini aku tulis ya. Gimana sih nulisnya di sini? Tar aku hapus dulu. Oke, pakai ini ya. 200 gitu ya. Terus ditambahin belakang deh. Jadi ini hyakueng. Jadi 200 yen kayak gitu teman-teman. Jadi itu untuk menyebutkan nama mata uang apa. Jadi kayak yen, kalau yen ya pakai eng, kalau rupiah ya pakai rupiah, nanti pakai huruf katakana kayak gitu. Kita lanjut ya. Ini kita udah bahas loh pedal yang ini tadi tuh nih ya. Siko. Ko itu adalah sekolah ya. Tadi udah aku bilang ya. Ko itu sekolah. Biar warnanya beda nih. Ya, ko itu sekolah. Jukugonya yang pertama adalah gakko nih. Gakko ini belajar, ini sekolah. Jadi kanji itu ada yang artinya itu digabung-gabungin, kayak misalkan shacho tadi kan perusahaan sama senior, jadi perusahaan senior itu direktur. Tapi kalau gakko ini dia diambil dari arti yang ko-nya aja kayak gitu. Kanji itu jenisnya macam-macam ya. Jadi artinya gakko sendiri itu udah sekolah kayak gitu ya minasang. Yang berikutnya ada kocho nih. Ayo coba ini kira-kira artinya apa? Udah aku jelasin cara ngertiinnya biar lebih mudah. Kalau kalian nemu kanji baru tapi gak bisa cara bacanya, paling gak paham artinya apa. Ya, ko itu artinya sekolah, sedangkan cho adalah senior. Kalau kocho berarti senior di sekolah, namanya kepala sekolah. Kayak gitu. Gampang kan? Ya, insya Allah gampang, kalian pasti bisa. Nih slide terakhir. Cuma 3, hafal lah ya nih. Kita langsung ke slide yang ini. Ini sha. Sha tadi udah kayaknya ya. Sha itu adalah perusahaan ya. Sha ini adalah perusahaan. Kalau kaisha ya, nih kaisha. Ini artinya ya artinya ini aja, artinya si sha ini aja. Kai ini bertemu, sha-nya ini perusahaan. Jadi kalau kaisha itu ya perusahaan artinya kayak gitu. Selanjutnya kalau shine nih. Shine ya, kita pecah. Si sha-nya ini biar gak mengganggu. Aku hapus dulu bentar ya. Oke, untuk sha-nya di shine ini adalah perusahaan. Ya, in itu member member lah ya. Kalau ini tuh bisa dikatakan member di perusahaan adalah karyawan. Kayak gitu, gampang kan? Kalau kalian paham satu persatu kanjinya, bener nggak sih? Kalau bener kalian komen ya. Kita ke kanji yang berikutnya. Kita pakai warna apa ya? Warna kuning ya, biar semangat nih. Ini kanji mudah banget kalau menurutku, ini sering di kanji China sama kanji Jepang juga ada semua nih. Ini onyominya dibaca cu atau ju. Kunyominya dibaca naka. Naka yang artinya di tengah atau di dalam ya. Yang di tengah apa nih? Yang garis ini ya. Yang garis ini itu di tengah, di dalam gitu. Sekarang kita ke jukugonya ya. Jukugo yang pertama ada
Chugakko ya. Gakko tadi udah kan. Kalau chu itu tengah, tengah-tengah. Jadi sekolah yang tengah-tengah itu apa? Kalau di Indonesia apa sekolah yang tengah-tengah? SMP. Ya bener. Sekolah yang di tengah-tengah itu berarti dia adalah SMP. Nah, kayak gitu. Maaf ya tulisannya jelek. Jadi Chugakko gampang banget. Sekolah menengah pertama ya udah cu tengah-tengah, sekolah yang tengah-tengah ya SMP. Gitu aja, gampang kan? Ya. Lanjut lagi, Jukugo yang kedua adalah Ichinichi Ju ya. Ju di sini tuh juga bisa diartikan sepanjang ya, sepanjang. Kalau Ichinichi itu sehari ya, sehari. Jadi kayak sepanjang hari gitu. Ju itu kayak menunjukkan waktu, tentang lamanya sesuatu kayak gitu ya. Jadi Ichinichi Ju itu artinya adalah sepanjang hari ya buat ini. Oke, kita lanjut ke Jukugo berikutnya. Nih itu kan naka artinya di dalam ya. Dia langsung dapat antonim soto ya, yang artinya di luar. Jadi ini memang nggak tahu kanjinya udah keluar kayaknya ya di video sebelumnya. Soto itu artinya di luar. Jadi antonimnya naka kayak gitu. Gampang kan? Kita ke kanji yang terakhir ya, lama juga ya kita belajarnya. Ini adalah kanjinya bun. Bun ya. Bunnya simbun tadi loh. Dan kiku. Secara kata kerja dia kiku atau kikoeru ya minasang ya. Nah, untuk sin bun sendiri kan udah ya tadi ya. Sin itu baru, bun itu mendengar. Jadi mendengar sesuatu yang baru kita melalui koran ya. Karena dulu kan nggak ada televisi. Selanjutnya ada yang kiku yang artinya mendengar. Dan ada kikoeru itu didengar lah ya. Kayak bentuk perubahannya sih biasanya kayak gitu. Jadi kiku itu bentuknya bisa bermacam-macam kalau udah belajar bumponya. Kayak gitu nih minasang. Nah, pertemuan ketiga, bukan ketiga ya, ya anggaplah ketiga ya. Itu sampai sini dulu. Buat minasang yang masih bingung boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Di kolom komentar tulis aja di bawah apa yang masih bingung dari kanji-kanjinya. Di next pertemuan kita akan jawab soal. Terus kita belajar kanji lagi deh. Jangan lupa di-drill ya, karena belajar bahasa nggak dibiasakan nggak akan hafal. Oke? Makasih yang udah nonton. Arigatou gozaimasu.